Apel pagi aparatur sipil negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Senin 25 Mei 2026. Apel pagi karyawan-karyawati Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang hari Senin tanggal 25 Mei 2026 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Gerak, banyak, siap, gerak. Nah, jangan gerak. Tegak, gerak. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Lapor Menteri Keuangan ulang lapor BLK 7 dan juga Sekarang laporan selesai. siap kembali. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan pasukan. Kepada pembina apel, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel pagi karyawan-karyawati di Senaker Kota Magelang tanggal 25 Mei 2026 ikuti 29 orang siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para sekretaris, Bapak-Bapak Kabid, serta Bapak Ibu karyawan-karyawati Dinas Tenaga Kerja dan adik-adik mahasiswa yang bertugas di Disnaker. Terima kasih atas kehadiran pada apel pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Kemarin juga sudah ikut melaksanakan kegiatan di hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua, semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Meskipun kita Sabtu Minggu diminta untuk datang atau kegiatan di alun-alun, namun demikian tidak mengurangi semangat kita di Dinas Tenaga Kerja memenuhi tugas dan kewajiban kita, karena mungkin ada 1-2 OPD yang barangkali saya juga tidak melihat ataupun ada absen dari mereka. Namun demikian kita selalu mengupayakan seandainya itu tugas atau pekerjaan yang tidak melanggar aturan tetap kita laksanakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh pimpinan. Dan ini kemarin teman-teman Dinas Tenaga Kerja sudah melaksanakan semua. Terima kasih alhamdulillah atas kerjasamanya. Semoga nanti kedepannya juga akan lebih baik lagi, karena kita pun juga dituntut untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Nah, salah satu pembangunan zona integritas ini juga dari kedisiplinan dan juga etos kerja para pegawai yang ada di dinas tersebut. Memang ini bukan hal yang gampang ya, karena saya sudah melaksanakan itu waktu di DPRD TSP, dan memang berat kalau kita mau benar-benar ingin mencapai wilayah bebas korupsi, karena wilayah bebas korupsi tidak hanya dinilai dalam pelayanan kita memberikan secara gratis, tidak meminta imbalan, dan juga teman-teman juga tidak ada istilahnya nepotisme atau permainan dengan apa yang kita layani. Namun demikian ada 6 aspek perubahan yang harus dilaksanakan, dan itu banyak sekali. Seandainya memang kita dituntut untuk melaksanakan itu, harus mulai dibangun pelan-pelan, karena kalau membangun zona integritas itu tidak hanya dalam waktu setahun 2 tahun. Jadi ini mungkin teman-teman juga barangkali menjadi agak berat ya tugasnya, selain tugas sehari-hari
yang kita laksanakan ada lagi tambahan, kalau dalam tanda kutip tambahan. Namun sebetulnya pembangunan zona integritas ini kewajiban. Hanya yang saya sayangkan kenapa yang ditunjuk hanya beberapa OPD. Kalau memang kita konsisten, harusnya semua OPD di Pemkot ini harus melaksanakan, karena namanya zona integritas ini ya berlaku di semua lini, tidak hanya di OPD pelayanan. Nah, kebetulan Disnaker ini salah satu OPD yang ada di Pemkot. Kalau kemarin OPD pelayanan yang sudah berhasil dari DPRD TSP, Disdukcapil, lalu RSU dan beberapa puskesmas. Nah, ini tentunya kalau kita memang dituntut oleh Pemkot untuk melaksanakan JP, ya semuanya harus melaksanakan, dan ini pun ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Salah satunya terkait penataan pegawai, karena kita secara kualitas dan kuantitas pegawai kita juga semakin berkurang. Tentunya ini akan mempengaruhi layanan kita, karena kalau mau layanan yang bagus ya dimulai dari pegawainya, dari bawah. Ini contohnya kita dari depan aja, front office juga belum ada yang jaga standby dari pagi sampai kita pulang. Karena memang kalau di pelayanan itu kita lengah atau melayani kurang, itu otomatis sudah menjadi aduan dan poinnya otomatis turun. Nah, ini yang berat. Kalau di sini, kalau saya melihat kita kan ada BLK juga, padahal di BLK orangnya cuma sedikit. Nah, ini juga tentunya akan mempengaruhi layanan di dinas kita. Namun demikian, teman-teman tidak usah berkecil hati, nanti tim yang akan kesini kurang lebih tanggal 1 sampai 30 Juni. Jadi teman-teman bahasanya tetap melaksanakan tugas pekerjaan seperti biasanya saja, dan kita apa adanya memang seperti ini. Dinas Tenaga Kerja, kedisiplinan harus dijaga, karena kalau salah satu bentuk penilaian JP itu juga termasuk disiplin. Dulu waktu saya di DPRD TSP ada salah satu petugas di depan yang di front office itu jam 1.15 belum dibuka layanannya, langsung ditegur, dan itu sudah menjadi aduan, langsung dimasukkan ke monggo lapor, dan ini otomatis akan menjadi penilaian dari BPK tersebut. Kalau di kita mau benar-benar konsisten, konsekuen untuk mendapatkan BPK, ya itu baru satu bagian kecil, karena rangkaiannya banyak sekali, termasuk Sabtu Minggu itu tidak ada berhentinya, orang disuruh kerja, disuruh melayani. Nah, ini kalau yang nggak siap kan tentunya akan berat. Kalau saya sendiri sudah merasakan dulu waktu di DPRD TSP, dan sebelah saya capil itu tiap Sabtu Minggu nggak pernah libur capil itu. Jadi kalau saya pun teman-teman di DPRD TSP, saya usahakan tetap hari kerja ya hari kerja. Namun demikian ada saatnya diminta untuk pelayanan di hari Sabtu Minggu, mau tidak mau harus dibuka, karena kalau perpustakaan pun sudah mulai BPK, dia baru berhenti juga. Nah, ini akan ada layanan di malam hari dan juga di hari libur, karena mereka berasumsi untuk anak sekolah itu ada layanan di hari libur. Anak sekolah kalau libur Sabtu Minggu malah bisa ke perpustakaan. Demikian juga kalau malam hari, orang yang akan membaca bisa aja malam hari setelah pulang kantor, pulang kerja, atau anak sekolah yang pulang sekolah. Nah, ini tentunya membawa konsekuensi atau dampak bagi para pegawai di dinas itu. Nah, kalau saya melihat di sini kan seandainya itu diberlakukan juga agak sulit ya Kak. Namun demikian harapan saya tidak serta-merta atau tiba-tiba kita dimandatori untuk ikut melaksanakan seperti itu. Karena contohnya sekarang yang sudah jalan juga ada puskesmas pagi sore, itu otomatis mempengaruhi kinerja ataupun penataan dari pegawainya, harus diatur shiftnya pagi dan sore seperti apa. Nah, di kita ini jumlah SDM-nya juga terbatas, sehingga apabila hal-hal seperti capil, perpustakaan maupun puskesmas diberlakukan di sini tentunya akan memberatkan juga. Nah, ini tentunya nanti pada saat tim datang, saya akan berupaya untuk melakukan istilahnya pendekatan ataupun kita menyampaikan
kekurangan kita itu apa, sehingga tidak bisa serta-merta dipaksakan tahun ini harus mencapai BPK atau kita pembangunan zona integritas itu harus dilaksanakan secara bertahap, karena kita juga beberapa kali minta tambahan pegawai pun sampai sekarang belum dipenuhi. Padahal itu untuk memenuhi atau mengganti yang pensiun. Sementara ada beberapa bidang yang memang keterbatasan pegawai sehingga menyebabkan tugas pekerjaannya tidak selesai-selesai. Contohnya bidang pentas. Dan ini kalau saya lihat kita terlalu disibukkan dengan pelatihan, sehingga kegiatan utama di bidang pentas pun banyak sekali yang belum bisa dilaksanakan. Dan ini salah satu bahasanya kekurangan di Dinas Tenaga Kerja ini yang harusnya memang menjadi perhatian dari pemerintah pusat atau pemerintah Pemkot apabila memang kita dituntut untuk mencapai BPK. Nah, mungkin teman-teman biar mulai apa istilahnya aware ya, atau apa sih BPK itu, apa itu, dan kenapa kok kita selalu joya-joya, misalnya nih hari Sabtu disuruh apa kerja bakti, disuruh senam, disuruh apa itu acara-acara di tempat. Ini tentunya bagian dari tadi pembangunan zona integritas. Integritas salah satunya dibentuk dari kesehatan jiwa dan raga. Kalau jiwa kita sehat, raga kita sehat, jiwa kita sehat, tentunya kan akan mempengaruhi kepada kinerja kita. Dan ini kalau saya sendiri secara pribadi jangan sampai memberatkan teman-teman, karena memang kesehatan fisik dan mental itu penting, utamanya bagi yang masih muda-muda ini selalu dijaga. Kita yang sudah tua juga tetap berupaya biar selalu sehat, karena kondisi situasi kita semakin hari juga banyak sekali yang perlu untuk menjadikan kita prihatin, sehingga mau tidak mau kesehatan jiwa raga ini perlu diperhatikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari Sabtu Minggu untuk melaksanakan tugas yang sudah dimandatori oleh Pemkot. Semoga teman-teman dalam melaksanakannya dengan sepenuh hati, dan ini dijadikan kebiasaan untuk olahraga ini bukan suatu beban, namun suatu kewajiban dari kita pribadi. Kalau tubuh kita sehat, itu yang memanfaatkan atau yang berguna bagi diri kita sendiri juga. Mungkin itu saja dari saya, kekurangannya mohon maaf dan dimaklumi. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Doa dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengawali tugas pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, pemimpin apel dapat membubarkan pasukan, dilanjutkan dengan berjabat tangan. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Di foto, oke. Apel pagi Aparatur Sipil Negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Senin 25 Mei 2026.